Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kembali. Kita ada di podcast Hai Jumat untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan semua tetap dalam kondisi sehat di tengah pandemi yang sekarang ini masih kita alami. Agak panjang ya, sekitar 1 tahunan pandemi. Tapi mudah-mudahan ya tetap ada hikmah di balik ini semua ya. Oke, hari ini saya kedatangan tamu, teman-teman cantik-cantik, cewek-cewek. Cewek cantik ya. Tapi emang bener cantik loh. Ya dari Mbak Nova dari WCC, kemudian WCC Jombang ya, Women Crisis Center. Kemudian ada Samrotul Ayu M-nya apa tadi? Masruro. Mbak Samrotul Ayu Masruro. Saya manggilnya gimana? Mas Ayu. Mas Ayu. Yeah. Oh ya, Mas Ayu. Mbak Mas Ayu. Ini dari Formujeres. Sebelum kita ngobrol lebih enak mungkin kita buka dulu masker ya. Supaya lebih enak, tapi yang pasti insyaallah aman. Insyaallah aman. Oke, nah ini kalau kita bicara WCC udah dari lama itu. WCC ini kan salah satu komunitas pendampingan perempuan korban kekerasan dari zaman dulu. Tahun berapa berdirinya WCC ini, Mbak Nova? Dari sebelum tahun 2000-an, Mbak. Dari 89 kalau 89 itu sih udah lama banget sih. Belum lahir. belum. Saya 97 lahir ya. 97. Itu kan 97. Kalau 89 belum lahir. Iya, tapi kan? kalau berdirinya 98 udah lahir. Iya. Dan dari dulu fenomena kekerasan perempuan sampai sekarang ini tahun 2021 itu masih banyak ada. Enggak hanya ada ya, banyak. Iya, banyak banget. Banyak. Masuk ke WCC Mbak Nova tahun berapa? Baru tahun 2020 kemarin sih, Mbak. 2020. Belum ada setahun sekarang. Belum ada setahun. Selama belum ada setahun ini dikit dulu mungkin ya cerita pengalaman gitu seputar penanganan terhadap korban kekerasan perempuan gitu. Mbak Nova sendiri mungkin. Kebetulan saya perkenalkan dulu ya teman-teman, saya Nova. Selama kurang lebih 9 bulanan sih di WCC Jombang. Banyak banget kekerasan yang terjadi di daerah Jombang sendiri. Selama ini kan saya dengarnya cuman di nasional ya, skala nasional tuh banyak banget kekerasan. Dan sekarang saya alami di Jombang sendiri ternyata juga banyak. Di gitu. Jombang sendiri aja banyak kasus. Bahkan yang data WCC berapa untuk tahun 2020 kemarin? Belum ini. 2020 kemarin ada sekitar 83 kasus. 83 itu yang terlaporkan ya, Mbak. Belum yang nggak berani lapor atau yang nggak terlaporkan berapa banyak lagi gitu. Berarti kan semakin banyaknya angka ini bukan berarti semakin banyak kasus, tapi semakin banyak orang yang berani buat lapor. Gitu loh. Tuh. Padahal kalau saya sendiri sih percaya bahwa kekerasan seksual di tiap daerah itu pasti ada. Pasti banyak, tergantung orang-orangnya berani lapor atau enggak gitu. Dan kalau di WCC Jombang kan kita datanya tiap tahun nih meningkat. Berarti semakin orang-orang Jombang semakin sadar untuk lapor, semakin berani untuk lapor gitu. Itu juga dibandingkan dari kasus-kasus tahun-tahun sebelumnya ya. Meningkat terus semakin banyak. Sebenarnya bukan bahagia harusnya kita ya. Itu bukan hal yang membahagiakan sebenarnya, tapi paling tidak ada kemauan dan keberanian gitu ya dari perempuan, khususnya di Kota Jombang. Kalau Mbak Nova sendiri melihat di daerah lain atau bahkan mungkin di negara lain, fenomenanya apa sama? Hampir sama. Kebanyakan kalau di datanya Komnas Perempuan itu kasus yang paling banyak KDRT. Kalau kita lihat di Jombang juga paling banyak KDRT. Jadi aku kira di daerah pasti, di semua daerah pasti ada kekerasan. Terus banyak juga kekerasan. Terus kalau di Jombang juga banyak yang sekarang muncul selama pandemi, kekerasan berbasis gender online. Itu juga banyak. Di Komnas Perempuan juga menemukan banyak kasus KBGO sekarang, kekerasan berbasis gender online. Jadi apa KBGO? Kekerasan berbasis gender online. Gitu. Tapi kalau bahasanya Komnas Perempuan KBGS, berbasis cyber. Tuh. Merata sih dialami oleh semua daerah, Mbak. Nah, kalau Mama Sayu ini Formujeres ya.
Saya pengen karena saya nggak ngerti gini. Formujeres ini apa sih? Kalau Formujeres sendiri itu, mujeres itu berasal dari bahasa Spanyol gitu, artinya gitu. apa ya, perjuangan perempuan gitu Bu. Nah kalau maksud dari kita itu sebenarnya singkatan dari Front Santri Melawan Kekerasan Seksual. Jadi kita berbasisnya santri khususnya yang ada di Jombang. Tapi beberapa kawan kami juga ada dari luar kota. Kalau latar belakangnya terbentuknya Formujeres sendiri itu ya karena kami dari santri, terus kemudian beberapa kawan kami itu mengalami kekerasan seksual dan sedang memperjuangkan keadilan untuk kawan-kawan kami gitu. Meskipun ya kadang apa ya bisa dikatakan remuk redam gitu. Karena tak kunjung mendapat keadilan dan sebenarnya kami mengetahui banyak sekali kasus kekerasan seksual yang menimpa kawan kami, hanya saja tidak bisa disuarakan gitu karena adanya otoritas pesantren yang bisa dikatakan sangat kuat gitu. Dan ada hierarki yang sulit untuk didobrak. Jadi Formujeres ini ada lebih ke pesantren ya, lebih ke. Iya, latar belakangnya dari santri sih. Tapi walaupun berjalannya waktu nanti mungkin juga bisa meluas gitu ya. Tidak hanya pesantren di Jombang banyak banget kan. Dan kasus kekerasan terhadap perempuan di pesantren itu menyedihkan ya. Walaupun ini kita bukan tidak juga apa ya istilahnya menjelek-jelekan pesantren. Enggak semua pesantren begitu gitu. Iya. Tapi ini kan paling tidak harus juga dibuka kasusnya dan harus juga terkuak karena nama baik pesantren ini akhirnya juga dipertaruhkan gitu kan. Itu khususnya di Jombang karena kemarin ada kasus yang di Ngoro itu semua juga udah pada tahu kan, di Ngoro, pesantren di Ngoro itu juga kasus kekerasan terhadap santri perempuan itu terjadi. Nah ini kalau dari WCC sendiri ini, nah ini kebetulan kan tanggal 8 Maret ini adalah Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day. Jadi tanggal 8 Maret. Udah lewat benar ya. Udah lewat. Nah, ini kalau International Women's Day sendiri ini kalau ada dari WCC sendiri selalu diperingati ya? Hampir tiap lembaga penyedia layanan sih memperingati atau misal komunitas-komunitas yang memang bergerak di isu perempuan dan anak juga merayakan itu International Women's Day (IWD). Biasanya kalau sebelum pandemi itu apa? Kalau sebelum pandemi biasanya long march gitu. Long march. Tapi karena berhubung sekarang lagi musimnya pandemi, jadi kan dibatasi untuk berkumpul banyak orang. Akhirnya kita maksimalin daring online. Long marchnya daring? Enggak sih, tapi beda konsep ya. Kalau sebelum pandemi kan kita long march biasanya, atau ngadain kegiatan di alun-alun atau di Keborojo. Tapi kalau sekarang lebih ke diskusi-diskusi webinar gitu sih Mbak, atau bikin bikin-bikin parade dukungan tentang RUPKS lewat aplikasi Zoom gitu. Nah ini kalau berbicara seputar perempuan dalam lingkaran kekerasan ya, apalagi sekarang ini pas di Hari International Women's Day ini kalau perjalanan dari WCC dari awal sampai sekarang ini kira-kira sudah ada hasil tidak gitu dari terutama di Indonesia ya, bagaimana perempuan itu kemudian masih dianggap atau derajatnya sudah lebih baik gitu kalau dari WCC? Kalau di WCC kami kan punya 5 desa dampingan nih Bu. Nah itu kami juga melakukan pemberdayaan perempuan di situ. Terus juga kalau misal kami dapat korban-korban misal KDRT atau korban-korban masih remaja, itu kita biasanya juga membentuk suatu komunitas. Misalnya komunitas KDRT atau survivor KDRT ini biasanya kami berdayakan dengan cara healing garden atau pemulihan
dengan cara nanam-nanam gitu yang hijau-hijau. Biasanya kalau ibu-ibu diajak nanam-nanam gitu kan suka. Apalagi kalau nanamnya bareng-bareng gitu kan. Jadi sambil ngobrol. Apalagi sekarang ini lagi innya tanaman gitu kan. Nanamnya sambil ngobrol gitu kan enak. Jadi kayak traumanya dia itu dilupain. Untuk sementara dilupain gitu. Terus kalau untuk remaja biasanya kami juga ngadain support group itu ngumpulin remaja-remaja untuk dikasih tahu tentang kekerasan seksual itu apa aja sih, terus bagaimana cara menyikapinya dan lain sebagainya. Itu kami melakukan pemberdayaan itu di korban-korban kami. Jadi yang dulunya misal ibu-ibu KDRT nggak sadar kalau mereka sebenarnya di KDRT-in di KDRT sekarang akhirnya mulai dikit-dikit paham. Kayak misal yang paling simpel, banyak orang yang menganggap kalau suami dan istri itu kalau istrinya nggak mau buat melayani suami itu dosa. Istri kan tugasnya melayani suami gitu. Padahal kalau di dalam agama juga diajarkan begitu gitu. Terus kalau di Indonesia kita punya undang-undang penghapusan KDRT. Nah, itu juga mengatur tentang kekerasan seksual di ranah rumah tangga atau di ranah perkawinan. Jadi kalau misal istrinya menolak atau misal nih istrinya habis capek banget pulang kerja, terus habis itu suaminya minta ayo berhubungan, terus istrinya nggak mau mas, terus suaminya maksa, berarti kan udah ada perkosaan dalam rumah tangga di sini. Gitu. Itu yang ibu-ibu jarang itu sudah masuk dipahami. KDRT. Perkosaan dalam rumah tangga, kalau kita nyebutnya marital rape, itu diatur di undang-undang penghapusan KDRT. Tapi banyak masyarakat yang belum tahu tentang itu. Kalau sebenarnya di rumah tangga itu ada loh perkosaan dalam rumah tangga gitu. Iya, jadi kan itu juga ranah pribadi gitu. Kadang-kadang kalau diungkap juga ke mungkin dilaporkan gitu ya. Itu biasa kasus kayak begitu kan ringan ya. Terus harusnya gimana? Dilaporkan? Kalau ada beberapa banyak orang yang akhirnya terus nggak lapor. Akhirnya karena aib ya kan? menganggap sebagai aib keluarga. Gitu. Terus kalau misal dia di fisik benar-benar yang sampai lebam-lebam itu baru lapor biasanya gitu. Tapi sebenarnya kita diatur sih di undang-undang penghapusan KDRT tentang perkosaan dalam rumah tangga. Karena kan memang kalau berhubungan seksual itu by consent ya, atas persetujuan dua belah pihak. Jadi laki-laki dan perempuannya harus sama-sama mau, sama-sama nyaman gitu kan Mbak. Kalau misal dipaksa kan gak enak. Iya, walaupun sama suami sendiri. Iya, betul. Oh iya. Iya, dan memang sepertinya tidak pernah habis gitu ketika kita berbicara seputar bagaimana perlakuan kita sebagai seorang perempuan ya, sama-sama perempuan di sini. Nah, itu diperlakukan sedikit nggak enak aja sudah itu sebenarnya sudah masuk KDRT. Tapi ketika kita kemudian melapor atau kita paling tidak curhat gitu aja lah ya sama tetangga atau sama temen, nah itu betul. Sudah kan berpikirnya bahwa ini aib keluarga gitu. Tidak bisa kemudian nanti yang malu kita juga gitu. Nah itu untuk menghapus stigma yang seperti itu bagaimana? Biasanya kami kayak ngadain diskusi bareng sih sama ibu-ibu sama anak-anak yang remaja ini. Kalau misal teman-teman dapat atau ada temen yang curhat ke kalian, jangan malah disalahin balik gitu loh, karena dia udah korban. Jadi kita mulai dari diri sendiri dulu. Karena kalau misalnya ada temen yang curhat nih, jangan disalahin. Kalau teman-teman nggak bisa menguatkan, setidaknya jangan nyalain gitu loh. Itu di setiap daerah atau di setiap mungkin desa ya atau kecamatan itu ada BCC? Enggak, kebetulan BCC adanya di Jalan Patimura itu. Tapi kita kalau pengen misalkan paling enggak konsultasi lah ya sama BCC itu langsung ke ini. Terus kan ada 5 desa dampingan kami ini, ada Bendet, Mojowarno, apa aja kemarin tuh. Terus Keras. Ada 5 desa ini kita berdayakan. Jadi kalau misal ada kekerasan di ranah desa itu bisa ditangani oleh perempuan-perempuan di tingkat desa ini. Baru kalau misal mereka ada kesulitan dirujuk ke BCC yang perwakilan desa itu betul. Ya. Gitu. Iya. Paling enggak nanti konsultasi gimana gitu atau mungkin ada saran yang lebih dahulu dilakukan sebelum nanti
kalau memang kasusnya lebih berat itu baru lapor. Jadi setidaknya di tataran desa udah banyak yang paham nih ibu-ibu PKK biasanya. Oh, ibu masuk ke ibu-ibu PKK Iya, ya? biasanya kalau ke desa-desa kita juga ngadain sosialisasi ke ibu-ibu PKK. Gitu. Terus 5 desa dampingan selain korban-korban kami juga kebanyakan juga ibu-ibu PKK sendiri sih. Oh, iya. Nah, kalau dari Formujers ini nih, jadi bagaimana ke pesantren-pesantren atau bagaimana? Untuk saat ini belum ke pesantren-pesantren sih Bu. Mungkin ya bikin diskusi-diskusi webinar kayak gitu, menyoal tentang kasus kekerasan seksual di pesantren, karena kalau dibawa ke pesantren langsung dan kita memang ada data soal itu, kemungkinan juga ditolak mungkin kayak gitu, karena memang banyak sekali pesantren sudah melakukan belum bisa dikatakan belum berani terbuka bahwa di pesantren juga ada kasus kekerasan seksual gitu. Dan kalau dilihat ya presentase pesantren yang memang mempunyai paham bahwa laki-laki dan perempuan itu mempunyai kesetaraan gitu, dilahirkan sebagai hamba Allah dan nggak ada perbedaan gitu. Di Indonesia sendiri bisa dihitung jari hanya berapa gitu, dan masih banyak sekali pesantren-pesantren yang menyebarkan paham bahwa laki-laki ya penguasa nomor 1 gitu, sehingga kasus-kasus kekerasan seksual atau pernikahan, pemaksaan pernikahan di pesantren itu juga sangat luar biasa gitu, dan itu pernah didata oleh Lembaga Kajian dan Riset KJHAM Semarang. Itu memang di satu provinsi saja di Jawa Tengah itu banyak sekali kasus kekerasan seksual di pesantren. Itu data tahun 2009 sampai 2012. Dan untuk data-data yang lebih update sampai saat ini belum ada, karena memang pesantren belum berani terbuka bahwa di pesantren sendiri banyak kekerasan seksual gitu, atau pelanggaran terhadap perempuan. Dan seringkali kalau ada kasus itu justru ditutupi karena memang menganggap bahwa kasus tersebut adalah aib. Dalam Islam sendiri kan banyak yang berpetuah bahwa aib sesama muslim itu harus sesama dijaga gitu, supaya jangan sampai ketika kita menjaga aib nanti Allah akan menutupi aibmu juga gitu. Nah ini kan tentu berbenturan gitu ya antara yang diinginkan gitu ya dengan situasi yang ada apalagi di pesantren. Nah, ini bagaimana untuk supaya bisa masuk ke situ, mendobrak itu gitu. Nah, untuk saat ini kami cukup dekat dengan pesantren. Pergerakannya sampai kemana? Untuk Formujers ini? Kalau Formujers sendiri kita ada di kawan-kawan di Jombang, terus ada jejaring di tingkat nasional. Sempat juga kita mendapat undangan dari UNFPA PBB, jadi sempat diajak ngobrol gitu bahwa memang pesantren di Indonesia itu ada hierarki yang sangat kuat sehingga menutupi kasus-kasus seperti itu. Kalau membicarakan pesantren yang mempunyai paham bisa dikatakan feminisme atau kesetaraan terhadap antara laki-laki dan perempuan di Indonesia sendiri itu, kalau berdasarkan sepengetahuan kami hanya ada di ya mungkin ada, cuma yang paling frontal itu di Cirebon atau bisa disebut Mahdab Cirebon yang dipimpin oleh Buya Husein Muhammad. Jadi beliau menyuarakan ketidakadilan terhadap perempuan, terus tafsir-tafsir hadis, tafsir-tafsir Al-Quran yang memang bahwa laki-laki dan perempuan itu setara. Dan beliau dan kawan-kawan di sana membentuk sebuah jaringan ulama perempuan gitu. Jadi kalau dilihat presentasi pesantren yang memang terbuka terhadap mempunyai paham setara laki-laki dan perempuan di Indonesia masih sangat sedikit sekali sih, sehingga kasus-kasus kekerasan seksual atau kekerasan terhadap perempuan di pesantren ya memang banyak yang ditutup gitu. Jadi yang ada di media itu hanya sesuatu yang nampak sedikit sekali gitu. Iya, pada kenyataannya tidak seperti itu, malah bahkan lebih besar ya. Nah, kalau dari Formujers sendiri tidak ada upaya untuk
kerjasama gitu dengan pihak-pihak yang kira-kira selain kerjasama dengan VCC juga ya, yang kira-kira bisa memperjuangkan gitu untuk teman-teman santri apalagi yang sudah pernah mengalami atau dari pemerintah atau yang kira-kira bisa memperjuangkan gitu. Itu kalau mungkin dari bukan menyepelekan ya, tapi mungkin dari kalau berjuang sendiri kok kayaknya berat gitu formulir sendiri. Nah itu nggak ada upaya untuk mengajukan kerjasama ke pihak kepolisian atau apa gitu. Ya kerjasama tentu ada, cuma kalau dari pengadvokasian kita bekerja sama dengan WCC terus KPI terus. Jadi kalau ada kasus, kemudian advokasinya kerjasama dengan WCC. Di satu kasus Ploso, kebetulan kasusnya di Ploso dan di Kabupaten Jombang. Yang ini sekarang ini sedang diperjuangkan. WCC karena dari kami juga belum ada tenaga ahli seperti advokat atau apa gitu. Karena memang saya pribadi masih kuliah dan belum lulus gitu. Jadi sambil disambi gitu ya. Tapi keren karena masih usia-usia seperti Mbak Masayu ini yang dalam pikiran kita kan ya anak-anak kuliah biasanya main aja kan kadang-kadang juga gitu kan. Nah ini tapi bisa memperjuangkan apalagi kalau sudah sampai ke memperjuangkan kasus yang seberat itu gitu ya. Tapi ini sih Mbak, kalau kita gerakan solidaritas perempuan ini kan solid banget ya kita ya. Jadi meskipun kita nggak kerja sama secara langsung melalui kontrak misal, tapi bisa saling bantu. Jadi kalau misal walaupun tidak ada MOU ya. Betul. Jadi nggak cuma BCC atau KPI, bahkan seluruh Indonesia yang bergerak di isu-isu perempuan kita saling bantu satu sama lain. Kemarin itu Mas Ayu juga habis nulis buku kan tentang kekerasan seksual bersama Komnas Perempuan juga. Jadi kita juga didukung sama Komnas Perempuan juga. Terus kalau misalnya ada kasus-kasus apa-apa yang terjadi di Jombang, dibantu di-up sama teman-teman yang sama-sama pegiat isu gender gitu. Jadi meskipun nggak ada kerjasama secara MOU, kita saling solid, saling kerjasama nih. Secara hati nurani aja deh sebagai sesama perempuan. Gitu. Secara hati nurani ya sama-sama perempuan bisa merasakan gitu ya apa yang tentu terjadi. Nah, Formujer sendiri sudah pernah bisa memberikan pendampingan untuk teman-teman selain yang dari kasus di santri di Ploso itu dan di Ngoro ya? Kalau di Ngoro nggak ada komunikasi. Oh nggak ada komunikasi. Masih belum menjalin komunikasi ke sana ya? Masih belum. Kalau mendampingi mungkin karena kita ada akun Instagram dan kebetulan kita menyuarakan yang lebih spesifik tentang pesantren dan kekerasan seksual gitu. Ada beberapa kawan dari luar kota, kebetulan kawan santri juga di situ memang melapor gitu kepada kita. Di tahun 2021 ini ada 3 kasus, 2 kasus dari Malang, dari pesantren yang cukup besar juga. Oh iya. Cuma kasusnya dari Malang? Dari Malang. Cuma kasusnya nggak bisa ke-up di media karena dari kawan-kawan sendiri memang tidak melaporkan ke kepolisian gitu sehingga jangan sampai apa yang diadvokasi itu dikatakan sebagai fitnah atau seperti apa gitu karena musuhnya bukan bukan orang yang remeh, pesantren yang cukup besar gitu. Terus ya kita tidak mendiskreditkan pesantrennya ya. Kemudian oknum kan ya Mbak Nova ya. Mungkin itu oknum gitu. Tapi harus juga berani untuk menyuarakan gitu karena kalau tidak nanti dikhawatirkan yang lain-lain kena gitu kan. Terus kalau di mana nggak ada Formujers? Karena kita lebih masih lebih fokus yang kasus di Jombang itu sih. Jadi ketika ada semacam kayak pengaduan kepada kita atau curhat kepada kita, kita mencoba untuk mengarahkan ke lembaga pengada layanan yang ada di kota tersebut gitu. Misal di Malang ada mungkin WCC di Malang gitu ya, ada WCC Malang, WCC Dian Mutiara namanya. Oh gitu. Karena WCC ini juga di seluruh Indonesia ada. Nah ini mungkin lebih ke mengarahkan begitu gitu ya dari teman-teman Formujers, tapi ini paling tidak langkah awal gitu Formujers untuk menyuarakan karena santri ini juga kalau kita lihat kasusnya kemarin itu juga begitu.
Ya, mudah-mudahan bisa ada penyelesaiannya. Bisa dari pemerintah juga harus melihat gitu, karena paling tidak istrinya perempuan kan gitu ya, Mbak Nova ya. Istrinya perempuan, anak kalau punya anak perempuan, ibunya perempuan harus juga bisa melihat ke situ, walaupun mungkin ada hierarki yang terjadi di pesantren itu gitu. Nah, ini kalau dilihat dari kasusnya WCC di setiap kota, kalau di Jombang sini banyak KDRT ya Mbak Nova. Iya. Kalau di daerah lain mungkin kasusnya berbeda ya isunya. Yang dilaporkan pasti berbeda, tapi kalau secara nasional kebetulan sama sih di Komnas KDRT. Perempuan yang banyak dilaporkan adalah KDRT gitu. Iya, Mbak, ibu-ibu rumah tangga ini ya. Iya betul, kalau di Jombang sendiri paling banyak di Kecamatan Jombang. Kecamatan Jombangnya itu paling banyak yang melapor. Kecamatan Jombang berarti di kota dong. Di kota-kota kecamatan. Malah lebih banyak di kota daripada di desa. Yang melaporkan ke WCC. Kalau WCC melihat itu kenapa ya? Apa ya? Mungkin karena sebagian orang semakin dia dekat kota, semakin dia paham. Oh, ini kekerasan. Semakin dia paham tentang hak-haknya. Kalau yang semakin di pelosok, semakin di pinggiran, jarang sih. Gitu. Mereka jarang ngerti tentang hak-hak perempuan gitu. Tapi kalau kita ngomongin data, harus berdasarkan yang akurat sih. Ntar aku lihat datanya dulu. Di daerah lain? Ya coba. Di kota lain. Di kota-kota dekat-dekat kita lah. Di Jombang sendiri kalau di yang paling banyak kebetulan di Kecamatan Jombang, terus Kecamatan Jogoroto peringkat 2, terus Diwek peringkat 3 Diwek nih. Terus Bareng peringkat 4. Bandar Kedung Mulyo, Tembelang. Yang paling sedikit selama tahun 2020 kemarin Kudu, Wonosalam itu. Itu kalau dari persebaran wilayahnya. Kalau di Jombang sendiri. Jadi PR kami mungkin lebih lebih banyak ngadain sosialisasi ke daerah-daerah yang pedalaman. Kabur. Betul. Dekat di tempatnya Mama Sayu ya. Itu lebih banyak ke sana. Iya, betul. Ya, ada pos-pos di sana nanti yang lebih akan di ini ya. Oh iya. Nah, ini kalau pernah ada kasus yang kemudian korbannya sampai seperti apa gitu Mbak Nova, bisa cerita? Sampai apa ya? Kebanyakan ya kayak dihajar, depresi atau stres atau biasanya kalau kasus-kasus gitu, kalau kayak ngalamin trauma gitu loh. Terus kebanyakan trauma ya. Entah takut untuk menjalin relasi baru, atau dia jadi murung banget atau jadi pendiam. Kayak misal yang baru-baru ini ada kasus perkosaan, berapa ya pelakunya itu 9 atau 7 di daerah Bulurejo. Itu cewek diperkosa massa sama geng rap itu. Dan itu dia sampai tertular penyakit kelamin. Itu kan sesuatu yang miris banget kan Bu, dia udah korban, udah diperkosa sama banyak orang, tertular penyakit kelamin lagi. Itu kan juga jadi dari PR WCC gitu. Gimana pendampingannya sampai kemana? Kita kebetulan juga berkoordinasi sama kayak dinas kesehatan, terus sama dinas sosial. Kayaknya nggak hanya cuman cari siapa yang melakukan ya, Iya, tapi betul. untuk berikutnya Karena yang paling penting treatment adalah untuk pemenuhan ini, terhadap si hak korbannya. korban. Betul, itu yang paling utama sih di kami. Jadi gimana korban ini dapat pemenuhan hak-haknya, baru pelakunya. Apa sih haknya Gitu. Mana? Ya dia kayak misal yang tadi tertular penyakit kelamin. Jadi kita berkoordinasi sama perangkat desanya sana, terus juga berkoordinasi sama dinas kesehatan di Jombang, bagaimana dinas kesehatan bisa mengakomodir penyakit kelaminnya dia ini tadi loh, tanpa mengeluarkan biaya korbannya. Tanpa mengeluarkan biaya ini. Betul. Terus kalau misal korbannya ini di DO dari sekolahan, kami juga koordinasi sama dinas pendidikan, karena dia kan korban, gimana sih caranya biar dia tetap sekolah, dapat mendapatkan pendidikannya gitu, nggak perlu dikeluarkan dari sekolah meskipun dia hamil. Dia hamil. Iya. Kalau misal dia panjang ya. Jadi kalau misal dia dari keluarga yang menengah karena bawah, memastikan juga kan nanti, dan ini waktu juga setahun 2 tahun nggak mungkin ini kan nggak mungkin cukup ya untuk itu ya, karena treatmentnya yang panjang ini.
Karena yang paling utama memang korbannya, baru pelakunya. Gitu. Kemudian semakin banyak kasus semakin ini. Makanya perlu kerjasama dari berbagai pihak iya, nih. Betul. Kebetulan juga. Nge-hire apa teman-teman WCC gimana relawannya? Kebetulan kalau misal ada kasus bisa langsung lapor ke WCC, kita memberikan pelayanan secara gratis tanpa dipungut biaya. Nggak, kalau dari teman-teman WCC kan mesti ada tenaga-tenaga relawan yang ini ya, kalau semakin banyak kasus kan. Kebetulan sampai sekarang staf kami masih 7 orang dan masih teratasi sih untuk menangani kasus-kasus di Jombang. Dibantu sama komunitas-komunitas 5 desa itu tadi. Terus juga ya klien-klien kami yang mulai aware sama kekerasan seksual. Iya. Nah, kalau dari Formujer sendiri langkahnya bagaimana ketika ada kasus kemudian melakukan, kalau pendampingan kerja sama WCC ya? Jadi lebih ke mengarahkan ke WCC ya, kalau ada santri misalkan yang mengeluhkan kekerasan ke Formujers, nah itu langkahnya seperti apa? Mungkin saya perlu cerita di awal ya Bu. Jadi kita terbentuk itu karena memang kita berdasarkan ketidaktahuan, karena santri memang disibukkan dengan belajar ilmu-ilmu agama di dalam pesantren gitu kan. Dan hanya di dalam pesantren. Dan sangat tertutup tidak sekali kemana-mana gitu kan. Gitu ya. Nah, ketika kami dan beberapa kawan mengetahui kawan kami yang mengalami kekerasan seksual itu, kita jujur kebingungan. Kebetulan Mbak Masayu ini juga adalah salah satu saksi yang di kasus Sidikiyah. Ini. Nah, jadi awalnya memang ya kebingungan, ini santri nggak punya pengetahuan keluar gitu, terus menghadapi kasus ini seperti apa gitu. Nah, berhubung kasusnya pada waktu itu yang kami ketahui cukup luar biasa. Jadi ada salah satu kawan kami itu memang sampai dia kan santri dan yang menjadi pelaku ini kan relasinya cukup mempunyai kuasa yang cukup kuat gitu. Dia sebagai anak kiai yang juga mempunyai kekuasaan sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Pada waktu itu kawan kami itu yang menjadi korban itu sempat masuk Polsek Ploso karena dia dilaporkan telah mencemarkan nama baik pesantren gitu. Terus beberapa kali dia juga diculik dan dipaksa untuk melakukan hubungan seksual, dan dia itu nggak dikasih makan gitu. Jadi dia selain mengalami kekerasan seksual, dia juga pernah mengalami dilaporkan gitu dan masuk ke polsek gitu. Jadi ketika mengetahui hal itu, jadi ini memang sangat luar biasa dan kita harus bagaimana gitu kan. Di awal kebetulan pada waktu itu kita langsung ke P2TP2A, lembaga pengaduan itu, dan akhirnya diajak ke PPA Polres Jombang gitu. Jadi ya itu menjadi pelajaran kami yang sangat luar biasa gitu, ketika kami mendapat pengetahuan tentang kekerasan seksual yang terjadi di kalangan santri itu harus bagaimana ya. Tentu karena kita masih belajar, masih terbatas pengetahuan dan pengalaman. Sebenarnya masih muda gitu, masih istilahnya di bawah umur dan yang mungkin belum tahu harus bagaimana ini gitu ya. Jadi kalau yang kami sarankan ya mengadu ke pengada layanan, baik sekarang kan sangat masif sekali baik online maupun offline gitu kan. Tapi karena santri ini kan sangat tertutup ya, jadi ya perlu mengadakan semacam kayak edukasi gitu, dan bagaimana caranya santri ini bisa terbuka dengan kasus yang mungkin dianggap sangat bertentangan dengan dirinya gitu. Kan apa ya, kalau di budaya pesantren itu ada istilah sami'na wa ata'na, patuh dan taat pada kiai atau siapa guru, gitu. Jadi untuk bisa membuat santri bisa berpikir kritis itu juga PR yang cukup berat gitu. Nah, dari kepolisian sendiri kemudian langkahnya seperti apa? Mengikuti enggak Mama Sayu pada kasus Sidikiyah ini sampai sekarang ini? Ya tentunya mengikuti, cuma
mungkin responnya kurang gitu mungkin Bu, sehingga sampai sekarang belum mendapat keadilan gitu bagi korban. Jadi sampai sekarang korban juga dia sampai sekarang masih trauma gitu, ditambah ketidakjelasan aparat hukum untuk menindak pelaku, itu juga menjadi beban tambahan gitu. Iya. Ya itu tadi mungkin mungkin bisa didengarkan gitu ya Mbak Nova ya. Tidak hanya didengarkan tapi bagaimana kemudian istilahnya bukan solusi ya, langkah yang betul-betul konkret untuk ini gitu, karena ini juga berhubungan ya, bukan ngancam atau apa ya, karena ya itu tadi ibu kita, ibu Anda, ibu kita semua ini perempuan, istri kita perempuan, anak kalau punya anak perempuan, nah itu harus melihat dari sisi itu, dari sisi kemanusiaan juga harus ini ya betul-betul diperhatikan gitu. Kalau dari WCC sendiri nyampe ke kepolisian ada pendampingan tidak Mas? Biasanya kami dapat kasusnya juga dari kepolisian sih Mbak. Jadi selain kami berjejaring dengan pihak-pihak, kita juga berjaring sama stakeholder yang ada di Jombang sendiri. Jadi kalau misal kita menerima laporan itu nggak cuma sama orang-orang yang datang ke WCC, tapi juga kita dapat kasus dari Polres, terus dari P2T, P2A. Jadi kita nanganinnya secara bersama-sama gitu. Iya. Gitu. Jadi lebih enak kalau saling bantu sih. Iya. Oke, nah ini mungkin ada beberapa yang disampaikan oleh Mbak Masayu ya, di bagaimana tipsnya supaya santri ini lebih aware dan berani melawan kekerasan seksual. Oke, mungkin nambahi Mbak Nova dulu. Jadi kami setelah lapor di kepolisian itu, setelah proses panjang dan belum mendapat keadilan itu, kita diarahkan ke WCC gitu. Jadi silahkan teman-teman bisa koordinasi sama WCC gitu supaya advokasinya nggak sendirian. Itu sih. Berat sendiri. Aduh, bagaimana apalagi melawan orang-orang yang punya istilahnya punya kuasa. Berat. Kalau tipsnya dari kita sih untuk santri agar lebih terbuka ya, santri kami paham gitu bahwa menjadi santri itu banyak dan mungkin sudah dalam sehari satu malam itu mungkin sudah lelah gitu kan, menghabiskan waktu-waktu di dalam pesantren, misal ngaji, jamaah, terus berbagai kegiatan yang lain di pesantren itu sudah cukup luar biasa padatnya gitu. Dan bagaimana caranya agar lebih aware terhadap kekerasan seksual atau isu-isu perempuan, ya tentu salah satu jalan adalah membuka pikiran dan mau belajar soal perempuan itu sih Bu. Paling tidak kalau memang ada mengalami atau mungkin mengetahui itu bisa beranikan diri untuk melapor, paling enggak. Kalau mengetahui ya sebaiknya, karena korban biasanya juga mungkin malah tertutup ya. Mungkin kalau sepengetahuan kami biasanya korban itu biasanya curhat kepada teman dekatnya gitu. Iya. Dan biasanya teman dekatnya itu yang membantu untuk melaporkan kemana dan mencari bantuan kemana gitu. Dan mungkin perlu juga ya bagi pesantren itu untuk bisa membuat semacam kayak standar operasional prosedur tentang penanganan kekerasan seksual gitu. Selebihnya selain itu juga mau untuk mempergunakan SOP itu supaya terjadi adanya ruang aman di pesantren gitu. Iya. Jadi sekarang bisa kan semacam konseling gitu ya di pondok gitu. Atau kalau di sekolah itu guru BK, nah itu mungkin atau ada begitu gitu nggih. Khusus untuk pesantren perempuan mungkin. Jadi kalau di aku lupa. Kalau di perguruan tinggi baik Islam itu kan ada peraturan menteri menyoal penanganan kasus kekerasan seksual gitu kan. Kalau dari Kemendikbud sendiri juga
sedang menyusun peraturan tersebut gitu. Tapi kalau di pesantren yang lebih spesifik membuat SOP atau penanganan soal kasus kekerasan seksual itu belum ada. Dan seringkali kalau di Jombang sendiri sepengetahuan kami itu banyak sekali pesantren yang ramah anak gitu. Tapi itu beneran ramah anak atau hanya sebatas kayak slogan atau penghargaan gitu saja, tapi nggak ada bukti nyata bagaimana ruang aman terhadap anak, terhadap perempuan itu gitu. Jadi kalau memang benar menciptakan ruang aman, setidaknya adalah SOP penanganan kasus kekerasan seksual atau edukasi soal pendidikan reproduksi, terus ada semacam kayak kajian yang memang ramah, tafsir-tafsir yang memang ramah terhadap perempuan, nggak menghakimi perempuan melulu gitu, Bu. Oke, nah ini yang terakhir untuk Mbak Nova ya, dari PCC, apa yang ingin disampaikan Mbak Nova khususnya di International Women's Day ini juga? Lebih itu sih sekarang sama kayak yang dibilang Mas Ayu tadi, bahwa sekarang gerakan perempuan semakin masif. Jadi kalau misal teman-teman buka Instagram atau dan lain sebagainya, udah banyak informasi tentang kekerasan, apa sih kekerasan seksual itu, terus macam-macamnya apa aja udah makin banyak. Jadi mulai bekali diri aja untuk tahu apa aja jenis-jenis kekerasan nih, terus bagaimana cara menyikapinya, terus itu bagaimana cara menyikapinya itu juga penting ya, Mbak. Betul. Terus kalau misal teman kita jadi korban, kita harus gimana gitu. Jadi udah mulai banyak sih sekarang info-info itu bisa didapat dengan mudah di internet, di Instagram dan lain sebagainya. Jadi mulai bekali diri dengan itu sih, Mbak. Oke. Mbak, terima kasih sudah hadir. Mbak Mas Ayu juga mudah-mudahan betul-betul bisa menginspirasi kita semua ya, khususnya di era sekarang ini, yang ternyata kalau kemarin saya ngobrol sama Mbak Fia itu juga dari KPI yang bilang di era pandemi itu juga ternyata banyak juga kasus, malah semakin banyak gitu. Karena work from home. Malah yang online itu yang banyak malah, Mbak, selama pandemi. Entah penyebaran konten intim lewat HP, terus atau kirim-kiriman gambar. Itu juga sangat pengaruh. Sangat pengaruh. Oke, terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan langkah-langkah yang dilakukan WCC ke depan, Formujers juga ke depan lancar gitu ya, dan mudah-mudahan nanti semua kasus-kasus yang belum tertangani, ada banyak hambatan, bisa jadi perjuangannya tidak kemudian mandek hanya sampai di sini dan kemudian tidak ada apa-apa dan tidak ada penanganan apa-apa. Mudah-mudahan jangan ya, karena ini adalah untuk generasi penerus kita ke depan nantinya. Baik, saya Rin pamit, terima kasih. Khairunas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.